Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan akan mempresentasikan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan di SMKN 2 Kediri mengenai laboratorium komputer yang ada di sana. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama adalah tentang kinerja pegawai laboratorium komputer yang ada di sana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang ada di laboratorium komputer SMKN 2 Kediri sudah bisa dikatakan maksimal dan memuaskan. Kinerja laboran ditinjau dari kompetensi administratifnya, yaitu mereka menginventarisasikan alat-alat yang ada di laboratorium dan mencatat semua kegiatan praktikum yang ada di sana. Hal ini menunjukkan bahwa pada kompetensi ini laboran sudah melakukannya dengan maksimal. Sedangkan dalam hal kompetensi profesional, para laboran secara menyeluruh menunjukkan hasil yang memuaskan. Para laboran merawat dan mengelola laboratorium dengan baik serta memberikan pelayanan yang ramah terhadap pengguna laboratorium. Yang kedua adalah apakah perlu tambahan pegawai di laboratorium komputer tersebut. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, sepertinya pegawai yang ada di laboratorium komputer SMKN 2 Kediri ini sudah cukup atau tidak perlu adanya tambahan pegawai lagi. Karena apa? Karena para laboran sudah memberikan pelayanan dengan baik serta ramah dan pengelolaan yang juga baik pula. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan para laboran ini mencatat atau menginventarisasikan alat yang ada di laboratorium dan selalu mencatat kegiatan-kegiatan praktikum yang ada di sana. Para laboran yang ada tidak terbebani dengan tugas yang berat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya para pegawai ini tidak terbebani dengan tugas yang banyak sebab tugas-tugas yang ada di sana sudah terbagi dengan baik sehingga tidak perlu adanya penambahan pegawai lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa standar laboratorium. Sudah sesuai dengan standar pemerintah. Laboratorium komputer yang merupakan sarana untuk pembelajaran praktek siswa yang berkaitan dengan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan laboratorium komputer yang cukup banyak menjadikan jam operasi peralatan komputer menjadi padat sehingga memerlukan perawatan dan perbaikan yang baik. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran praktik di laboratorium sekolah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah menggariskan standar sarana dan prasarana sekolah yang di dalamnya menyangkut masalah laboratorium komputer. Dasar hukum standar laboratorium sekolah adalah Permendiknas nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana sekolah termasuk di dalamnya laboratorium komputer. Jadi berdasarkan ulasan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa laboratorium komputer yang ada di SMKN 2 Kediri telah memenuhi standar pemerintah yang berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Dan yang selanjutnya adalah peran kepala bagian sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu atau kualitas di laboratorium komputer. Yang pertama adalah mengadakan dan melengkapi fasilitas-fasilitas laboratorium komputer. Yang kedua, pengadaan local area network dan hotspot area untuk mempermudah peserta didik, guru, maupun karyawan dalam mencari informasi dan meningkatkan wawasan. Dan yang ketiga, pengadaan 35 komputer yang semua terhubung jaringan internet dengan baik. Dan yang terakhir ialah di samping itu juga dilakukan pemeliharaan atau maintenance secara rutin pada laboratorium komputer yang dilaksanakan 1 minggu 2 kali untuk alat pembelajaran seperti komputer, LCD proyektor, LCD screen, AC, update software, penunjang pembelajaran dan software antivirus. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 5 dan nomor 6. Berdasarkan pengamatan tenaga laboratorium komputer pada SMKN 2 Kediri sudah ada dan telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dari ditetapkan Permendiknas nomor 26 tahun 2008. Cara penilaian kinerja tenaga laboratorium SMKN 2 Kediri dilakukan oleh petugas penilaian kinerja kepala laboratorium, yakni kepala sekolah, di mana kepala laboratorium bertugas.
Dan jika ternyata terdapat tenaga laboratorium yang tidak sesuai dengan standar, maka atasan dapat dengan memberi masukan atau feedback yang jelas terlebih dahulu terhadap kinerjanya. Di samping itu juga dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk mengatur dan mengubah bawahan atau tenaga laboratorium. Sebaiknya peran atasan dalam mengambil keputusan harus menyeimbangkan antara dua belah pihak. Apakah bawahan ingin lanjut dan dapat memperbaiki standar kualifikasi pada dirinya atau tidak. Tentunya sebagai seorang pendidik sebelumnya harus memiliki kesadaran dan merasa mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan. Maka peran atasan dalam permasalahan tersebut ialah dengan meningkatkan mutu pendidikan yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan seperti PPG atau program profesi guru dengan beberapa workshop dan lain-lain. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru atau tenaga laboratorium tidak hanya dibutuhkan gelar S1 maupun D3 yang bahkan non-kependidikan atau yang sesuai dengan bidang studi. Selanjutnya, tata kelola dalam laboratorium komputer dan bagaimana cara menyusunnya. Tata kelola laboratorium adalah proses pendayagunaan sumber daya laboratorium secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang secara optimal. Tata kelola laboratorium harus memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya serta berdasar prinsip dan fungsi manajemen yang baik. Aspek pengelolaan laboratorium meliputi perencanaan, pengorganisasian, penataan, directing, pengendalian, pengawasan, budgeting, atau anggaran. Pengelolaan alat dan bahan merupakan suatu kegiatan yang ikut menentukan keberhasilan pendayagunaan laboratorium. Kelancaran kegiatan laboratorium akan sangat bergantung pada administrasi, penyimpanan, dan perawatan alat dan bahan. Berdasarkan pengamatan pada laboratorium komputer di SMKN 2 Kediri, telah terdapat tata kelola dalam laboratorium komputer dan di antara penyusunannya ialah mencakup perencanaan, penataan, perawatan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adalah tata kelola di dalam laboratorium komputer dan bagaimana proses penyusunannya. Jadi, tata kelola di dalam laboratorium komputer itu adalah proses pendayagunaan sumber daya laboratorium secara efektif dan efisien, yang mana meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau penataan, directing, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan seperti anggaran. Yang mana pengolahan alat dan bahan merupakan suatu kegiatan yang ikut menentukan keberhasilan pendayagunaan laboratorium tersebut. Kelancaran kegiatan laboratorium akan sangat bergantung pada administrasi, penyimpanan, dan perawatan alat dan bahan bakunya. Hasil pengamatan di laboratorium SMKN 2 Kediri telah terdapat tata kelola laboratorium komputer yang cukup baik, yang mana meliputi pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan perawatan serta pengorganisasian yang cukup optimal. Selanjutnya, cara mengatur penyimpanan dan daftar peralatan pada laboratorium komputer. Di antaranya seperti membuat peraturan pada laboratorium komputer, membuat daftar inventaris pada laboratorium komputer, membuat struktur organisasi pada laboratorium komputer, membuat administrasi laboratorium komputer, dan yang terakhir memastikan keamanan ruang laboratorium komputer tersebut. Dalam manajemen laboratorium komputer selalu terdapat laporan mengenai kegiatan laboratorium komputer. Laporan tersebut dibuat oleh bagian sarana dan prasarana yang sebelumnya pihak tersebut telah meneliti peralatan apa saja yang digunakan dan tidak digunakan. Di dalam laporan tersebut terdapat beberapa unsur yaitu penggunaan dan perbaikan. Kemudian manajemen laboratorium komputer telah sesuai harapan karena fasilitas telah memenuhi standar cukup efektif meskipun tidak optimal seperti perataan kabel yang kurang baik. Terima kasih.